Shalom anak-anak Bapak yang luar biasa. Bapak senantiasa berharap bahwa semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, Bapak ingin menyampaikan materi mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 2 pelajaran yang ketiga yang berjudul Saling Mengasihi Anggota Keluarga. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum memulai, Bapak ingin kalian mempersiapkan perlengkapan belajar kalian. Yang pertama tentu saja adalah buku catatan. Bapak ingin kalian mencatat hal-hal penting yang ada dalam materi ini. Dan tentu saja yang harus kalian siapkan selanjutnya adalah alat tulis. Dan yang tak kalah pentingnya itu adalah Alkitab, karena kita nanti akan membaca beberapa bagian dalam Alkitab. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai, kita berdoa ya seperti biasa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, materi kali ini itu judulnya Saling Mengasihi Anggota Keluarga. Dan materi ini bisa anak-anak juga baca di buku cetak halaman 25-44, yaitu pelajaran yang ketiga. Ya anak-anak ya, kalian bisa membacanya di dalam buku cetak kalian. Nah, tapi kalau belum punya buku gimana? Jika anak-anak belum memiliki bukunya, anak-anak bisa download di link pada kolom deskripsi di bawah. Jadi anak-anak bisa klik linknya, klik tautannya, kemudian unduh bukunya di sana. Sehingga kita bisa belajar bersama-sama dan anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku cetak itu. Ya anak-anak ya. Nah anak-anakku yang luar biasa, mengapa sih kita belajar materi ini? Nah kita belajar materi ini itu bertujuan supaya yang pertama nih, anak-anak dapat menyebutkan contoh-contoh sikap saling mengasihi anggota keluarganya. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah bahwa anak-anak semuanya itu nanti bisa menyebutkan alasan mengapa kita saling mengasihi di dalam keluarga. Dan yang ketiga, itu adalah anak-anak dapat menceritakan kisah keluarga dalam Alkitab, di mana anggota keluarganya saling mengasihi. Dan yang keempat nih, adalah supaya anak-anak dapat menunjukkan sikap saling mengasihi dalam keluarga. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita menyanyi ya. Bapak ingin mengajarkan satu pujian, satu lagu buat anak-anak semuanya. Nanti setelahnya kalian bisa ikuti sampai anak-anak semua bisa menyanyikan lagu ini. Kita mulai ya.
lagu tadi berbicara supaya kita sebagai keluarga Tuhan itu harus saling mengasihi. Dan ketika semuanya saling mengasihi, itu betapa senang anggota-anggotanya. Anggota-anggota keluarga tersebut merasa sukacita, merasa senang sekali. Mengapa? Karena semua anggota keluarga itu saling mengasihi. Nah, anak-anakku semuanya, Tuhan itu telah memberikan keluarga yang baik kepada kita. Dan Tuhan itu memberikan kepada kita ada ayah, ada ibu, ada kakak maupun juga ada adik. Tetapi anak-anak, keluarga yang kita miliki itu tidak hanya seperti itu. Tidak hanya ayah, ibu, kakak maupun adik. Lalu siapa saja yang termasuk keluarga kita? Ayo, siapa saja? Betul, ada tante, ada om, mungkin ada oma, opa, atau kakek, atau nenek. Ada juga paman, bibi, ada sepupu. Betul sekali, itulah keluarga kita. Nah, anak-anak, kita perlu bersyukur nih kepada Tuhan atas keluarga kita. Karena apa? Keluarga kita ini yang memberikan adalah Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Caranya gimana? Caranya adalah kita perlu mengasihi anggota-anggota keluarga kita. Cara supaya kita bersyukur itu adalah apa? Kita mengasihi anggota keluarga kita. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, mengapa kita harus saling mengasihi? Mengapa kok anggota keluarga ini harus saling mengasihi, harus saling menyayangi, harus saling mencintai? Mengapa tidak musuhan saja, Pak? Untuk menjawab itu semua, saat ini kita akan membaca Alkitab ya. Yuk dibuka yuk Alkitabnya. Tadi kan sudah disiapkan. Kita buka yuk di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai 21. Bapak juga tampilkan tuh di layar. Tetapi anak-anak baca juga ya dari Alkitab. Kita buka ya 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Sudah ketemu? Wah, hebat sekali anak-anak. Semuanya bisa menemukan ayat-ayat dengan baik. Nah, kita baca ya. Bapak akan baca untuk kita semua mulai ayat 7 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Ayat 16, Bapak bacakan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi
Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Kita baca bersama, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, anak-anakku semuanya, dari ayat yang kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 tadi, kita dapat mengerti dan kita dapat mengetahui bahwa tadi dikatakan bahwa Allah itu kasih. Allah itu kasih, sudah dari sananya Allah itu kasih. Bahkan dikatakan bahwa betapa Allah mengasihi kita sehingga apa tadi? Dia mengutus anaknya untuk mati, yaitu Yesus untuk mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Inilah bukti kasih Allah kepada kita, kepada umatnya, kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Ada dua ayat yang ingin Bapak garis bawahi. Yang pertama ayat 11. Di sana dikatakan seperti ini. Bapak ulangi, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita haruslah kita juga saling mengasihi. Bapak ulangi, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dan juga ayat yang ke-21, di sana dikatakan barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, anak-anakku, kembali ke pertanyaan kita sebelumnya, mengapa sih kita harus saling mengasihi? Jawabannya adalah karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan dikatakan Dia mengutus Yesus untuk mati menebus dosa kita. Ini menunjukkan bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah bukti betapa Allah mengasihi kita. Mengapa kita juga harus mengasihi sesama? Karena ketika kita mengasihi Allah, maka kita juga harus mengasihi sesama. Kita mengasihi Allah jika kita mengasihi sesama. Jika kita tidak mengasihi sesama, maka kita tidak mengasihi Allah. Oleh karena itu, kalau kita mau mengasihi Allah, maka kasihilah juga sesama kita. Nah, itulah alasan mengapa kita harus mengasihi sesama anggota keluarga kita. Sesama itu siapa? Sesama itu adalah orang-orang di sekitar kita. Ketika kita ingin mengasihi orang-orang selain keluarga kita, bagaimana itu mungkin bisa terjadi kalau kita tidak memulainya di dalam kita mengasihi keluarga kita sendiri? Oleh karena itu, untuk memulainya, makanya kita harus mengasihi anggota keluarga kita terlebih dahulu. Nah, Bapak lanjutkan nih. Bisakah anak-anak semuanya menyebutkan perbuatan mengasihi antar anggota keluarga? Tadi kan kita harus mengasihi nih. Lah sekarang, contohnya apa kita saling mengasihi? Bapak kasih contoh ya. Yang pertama adalah berkata sopan. Ketika kita mengasihi anggota keluarga, maka apa yang kita ucapkan itu harus yang sopan. Kita tidak boleh bersikap kasar. Ya kan? Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita harus bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua, contoh yang lain dalam kita mengasihi anggota keluarga adalah berbuat baik. Kita harus berbuat baik kepada anggota keluarga kita. Banyak sekali contoh-contoh berbuat baik kan? Mungkin ketika mama membutuhkan pertolongan. Ketika mama susah, mungkin anak-anak bisa mengambilkan mama minuman. Atau ketika ayah mungkin mencuci mobil, mencuci motor, anak-anak bisa membantunya. Itu perbuatan baik. Yang selanjutnya contoh lainnya menolong. Kita perlu nih menolong orang tua kita atau kakak ataupun adik-adik kita. Dan juga tentunya contoh yang lain adalah saling berbagi. Saling berbagi. Contoh-contoh ini itu harus kita lakukan anak-anak ya. Selanjutnya adalah contoh yang lain itu memaafkan. Nah, anak-anak, siapa yang suka memaafkan? Ketika mungkin saudara kita bersalah kepada kita. Jangan mendendam. Yang paling penting adalah kita bisa mendoakan mereka. Bapak mau tanya nih, siapa yang pernah mendoakan papa mamanya? Wah, luar biasa hebat. Kita perlu mendoakan mereka.
kita juga perlu mendoakan kakak maupun adik kita, paman kita, bibi kita, kakek kita, nenek kita perlu doakan mereka. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang menunjukkan bahwa kita mengasihi anggota keluarga. Nanti anak-anak semuanya tambahkan lagi ya contoh-contohnya ya. Di buku cetak itu juga ada beberapa tugas. Nah, anak-anak bisa mengerjakannya di halaman 26. Bagaimana contoh-contoh atau apa saja contoh-contoh di dalam kita mengasihi anggota keluarga kita. Nih, tadi Bapak sudah kasih contoh beberapa. Anak-anak bisa cari lebih banyak lagi, oke? Bapak lanjutkan. Nah, anak-anak, Bapak punya cerita Alkitab nih. Mau mendengarkan cerita Bapak? Ayo ya, kita siap untuk mendengarkan. Yang pertama, Bapak ingin cerita itu tentang satu tokoh nih, anak muda yang luar biasa. Namanya adalah Yusuf. Pernah dengar cerita ini? Kalau belum, ataupun kalau sudah, kita ulangi ya. Bapak ingin semuanya fokus untuk mendengar cerita ini, karena cerita ini luar biasa. Kita akan belajar tentang Yusuf ini. Nah, Yusuf itu siapa sih? Yusuf itu adalah anak Yakub. Dan Yakub ini sangat mengasihi Yusuf. Yusuf ini bahkan diberi atau dibuatkan itu baju khusus yang luar biasa indah, warna-warni. Nah, anak-anak bisa lihat itu di gambar. Bagaimana Yusuf mengenakan pakaian warna-warni pemberian ayahnya. Yusuf ini punya saudara laki-laki yang banyak, anak-anak. Ada jumlahnya itu 11 saudaranya. Itu yang laki-laki. Belum satu orang yang perempuan, yaitu saudarinya. Jadi Yakub ini merupakan keluarga yang besar. Dan kita tahu bahwa saudara-saudari Yusuf itu siapa saja. Ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Asyer, dan juga satu lagi tuh Benyamin, anak atau adik Yusuf yang paling bungsu. Dan yang perempuan tadi, saudara perempuannya namanya adalah Dina. Nah, anak-anak kalau perlu mencatat atau mengulangi boleh ya. Nanti anak-anak catat di buku catatan. Nah, kita kembali. Yusuf ini sangat dikasihi oleh Yakub. Dan itu semua juga membuat saudara-saudaranya, kakak-kakaknya menjadi iri kepada Yusuf. Apalagi ditambah nih, anak-anak, Bapak kasih tahu dulu. Yusuf itu artinya juru mimpi. Jadi nama Yusuf itu artinya juru mimpi. Juru mimpi itu apa sih? Juru mimpi adalah orang yang pandai mengartikan mimpi. Jadi Yusuf ini pandai mengartikan mimpinya. Nah, suatu hari Yusuf ini bermimpi. Tahu nggak mimpinya apa? Mimpinya adalah bahwa Yusuf dan saudara-saudaranya itu sedang memanen gandum. Gandum tuh gambarnya seperti itu, seperti padi. Nah, singkat cerita, setelah diikat-ikat semuanya ini, tuh lihat tuh, ada ikatan gandum yang berdiri. Dan ini adalah ikatan gandumnya Yusuf. Dan anak-anak bisa lihat di layar bahwa ikatan gandum Yusuf ini itu dikelilingi oleh ikatan-ikatan gandum yang lain. Nah, ikatan-ikatan yang lain ini adalah ikatan-ikatan gandum kakak-kakaknya, saudara-saudaranya Yusuf. Ini artinya apa? Wah, karena Yusuf tadi arti namanya adalah juru mimpi, orang yang pandai mengartikan mimpi, maka Yusuf juga ceritakan mimpi ini kepada kakak-kakaknya. Artinya adalah apa? Bahwa suatu ketika kakak-kakak Yusuf itu akan menyembah Yusuf. Sama seperti tadi ikatan gandum kakak-kakaknya itu sujud menyembah ikatan gandum Yusuf. Dan itu artinya apa? Kakak-kakaknya, saudara-saudaranya juga akan menyembah Yusuf suatu saat nanti. Nah, ketika kakak-kakaknya diceritakan mimpi ini, tentu mereka sangat marah. Sudah tadi iri, tambah marah. Tidak berhenti sampai situ. Yusuf besoknya bermimpi lagi. Mimpinya ini tambah aneh lagi. Mimpinya adalah Yusuf melihat bagaimana matahari, bulan, dan 11 bintang itu semua menyembah Yusuf. Dan ini diceritakan kembali kepada kakak-kakaknya, kepada saudara-saudaranya.
Artinya juga sama, diceritakan kembali bahwa 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya dan mereka semua sujud menyembah Yusuf. Nah, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya tentu saja tambah marah kepada Yusuf, tambah membenci, tambah iri. Mereka bahkan merencanakan hal-hal yang jahat kepada Yusuf. Yusuf dibenci saudara-saudaranya. Kakak-kakaknya marah kepada Yusuf. Tapi Yusuf tidak membenci kakak-kakaknya. Dia tetap mengasihi kakak-kakaknya. Nah, suatu hari kakak-kakaknya ini, saudara-saudara Yusuf itu sedang mengembalakan domba. Karena memang keluarga Yakub ini punya domba yang banyak sekali. Dan kakak-kakaknya itu bertugas mengembalakan domba. Nah, anak-anak, di mana Yusuf? Yusuf tetap di rumah karena Yakub sangat mengasihi Yusuf. Yusuf ini tetapi kemudian dipanggil oleh Yakub. Mengapa? Karena saudara-saudaranya mengembalakan domba lama sekali. Pasti mereka kelaparan. Akhirnya Yakub memanggil Yusuf. Mungkin dengan panggilan kesayangan kali ya. Cup. Salah. Di Alkitab tidak ditulis seperti itu. Ya, itu Bapak aja yang memanggilnya. Mungkin seperti itu, tetapi intinya adalah apa? Yusuf dipanggil oleh Yakub. Yusuf, tolong antarkan makanan ini kepada saudara-saudaramu. Mereka sudah mengembalakan domba lama sekali, pasti lapar. Lah, karena Yusuf ini adalah anak yang taat kepada orang tuanya, maka Yusuf langsung, "Ya, Papa. Iya, Bapak. Saya siap mengantar." Akhirnya apa? Yusuf mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya. Singkat cerita nih, Yusuf berangkat. Yusuf taat dan dia membawa bekal makanan. Dia pergi mencari saudara-saudaranya. Akhirnya ketemu. Singkat cerita ketemu nih gambarnya. Mengapa gambarnya Yusuf dibuang itu? Karena seperti ini ceritanya anak-anak. Dari jauh kakak-kakak Yusuf itu sudah melihat Yusuf datang. Mengapa kelihatan? Karena bajunya warna-warni. Langsung kelihatan. Dan sebelum Yusuf sampai, kakak-kakaknya sudah merencanakan yang jahat. Mereka menemukan sebuah sumur. Dan sumur itu sumur yang sudah kering. Tidak ada airnya lagi. Dan apa yang terjadi? Yusuf kemudian setelah dekat ditangkap rame-rame. Kemudian dibuang ke dalam sumur. Kasihan ya Yusuf ini, tetapi dia tidak mengeluh. Kemudian apa yang terjadi? Tambah gawat lagi. Kemudian lewatlah di dekat saudara-saudara itu, saudagar-saudagar, para pedagang Midian lewat. Lalu kemudian salah seorang kakak Yusuf berkata, lebih baik kita jual aja Yusuf kepada pedagang-pedagang. Kita dapat uang. Kita nggak akan ketemu lagi dengan Yusuf. Kita nggak akan lagi disibukkan atau diganggu dengan mimpi-mimpi Yusuf. Wah, kakak-kakaknya semua setuju. Lalu apa yang terjadi? Yusuf diangkat dari sumur. Kemudian Yusuf dijual kepada pedagang-pedagang Midian. Adik-adik tahu harganya? Yusuf dijual dengan harga 20 sikal perak. Itulah harga Yusuf. Dan akhirnya Yusuf diangkat. Kemudian Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang-pedagang Midian. Akhirnya apa yang terjadi? Pedagang-pedagang Midian itu membawa Yusuf ke Mesir. Dan akhirnya Yusuf tinggal di rumah Potifar yang ada di Mesir. Singkat cerita nih, di Mesir, Yusuf kembali mengartikan mimpi raja. Raja Firaun pada waktu itu bermimpi. Dan semua orang bijaksana yang ada di Mesir tidak bisa mengartikan mimpi daripada Raja Firaun. Tapi kemudian Yusuf dipanggil. Dan Yusuf sekali lagi, karena artinya apa tadi nama Yusuf? Artinya adalah juru mimpi, orang yang bisa mengartikan mimpi. Makanya Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Memang apa sih mimpi raja? Mimpinya adalah bahwa di Sungai Nil, dari dalam Sungai Nil itu muncul 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk nih, kayak di gambar. 7 ekor lembu gemuk-gemuk, makmur deh pokoknya.
Kemudian tidak berapa lama kemudian muncul juga 7 lembu yang kurus, tinggal tulang belulang. Tapi anehnya nih, lembu yang kurus tadi itu memakan lembu yang gemuk. Padahal kan kenyataannya sebenarnya nggak bisa ya kan lembu makan lembu. Tapi inilah di dalam mimpi Raja Firaun. Ternyata lembu yang kurus itu bisa loh memakan lembu yang gemuk. Tapi aneh bin ajaib, setelah memakan kan harusnya kenyang nih lembu-lembunya. Harusnya mungkin perutnya jadi endut. Tetapi tidak anak-anak. Lembu itu tetap kurus. Nah, aneh kan? Kemudian Raja Firaun bermimpi lagi yang kedua. Ini juga mimpinya aneh. Mimpinya adalah seperti ini. Ada 7 tangkai gandum, 7 bulir gandum. Anak-anak bisa lihat ya. Itu gandumnya bagus. Super deh pokoknya. Semuanya berisi di dalamnya. Tidak ada yang kosong. Semuanya berisi. Luar biasa. Lalu tiba-tiba muncul juga nih 7 gandum. Tetapi yang ini kosong-kosong gak ada isinya. Nah ini anehnya. Tiba-tiba gandum yang kurus tadi itu memakan gandum yang gemuk. Dan anehnya lagi, gandum tadi tetap kosong loh. Tetap gak ada isinya padahal sudah memakan. Aneh kan? Kemudian diadakan sayembara. Siapa saja yang bisa mengartikan, orang-orang bijak semua dipanggil. Ternyata nggak ada tuh yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Kemudian tampillah Yusuf. Dan Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun. Artinya apa? Arti 2 mimpi tadi sama. 7 ekor lembu gemuk maupun 7 gandum yang berisi tadi. Itu artinya adalah 7 tahun. 7 tahun kemakmuran yang akan dirasakan, yang akan dialami oleh bangsa Mesir. Bangsa Mesir akan benar-benar melimpah. Semua panenan akan berhasil. Ternak-ternak akan luar biasa banyaknya. Kemudian nih, 7 tahun berikutnya itu adalah kelaparan. Karena tadi lembu kurus, karena tadi gandum yang tidak berisi, menunjukkan apa? Bahwa panenan akan gagal, ternak-ternak akan gagal, dan itu berlangsung selama 7 tahun. Wih, Raja Firaun bingung kan dengar arti ini? Aduh gawat dong ini. Lalu kemudian apa yang harus aku lakukan? Kata Raja. Kemudian Yusuf berkata lagi, kiranya Raja memilih 1 orang saja yang itu untuk memimpin seluruh rakyat Mesir. Bahwa di 7 tahun pertama tadi, di mana panenan berhasil, maka panenan tadi tidak boleh dihabiskan. Setengahnya harus disimpan, harus dibangun lumbung-lumbung untuk menyimpan gandum-gandum. Semuanya harus disimpan, tidak boleh dihabiskan. Untuk apa? Untuk persediaan 7 tahun berikutnya, di mana kelaparan terjadi. Nah, beneran. Kemudian Raja berkata, orang yang cocok untuk memimpin itu adalah engkau Yusuf. Akhirnya apa? Yusuf diangkat, diberi jabatan penting, bahkan dikasih gelar. Gelar Yusuf itu adalah Safnat Paanea. Nah, anak-anak ingat ya, gelar Yusuf itu adalah Safnat Paanea. Dan Yusuf diberikan cincin yang di situ ada meterainya. Jadi sah Yusuf ini memimpin. Luar biasa ya. Yusuf itu levelnya hanya di bawahnya Raja Firaun. Nah, singkat cerita, Yusuf melakukan semua yang dikatakan tadi. Dia membangun lumbung-lumbung, kemudian ketika 7 tahun yang pertama itu hasil panen melimpah, dia sisihkan. Dia sisihkan separuh, disimpan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kelaparan melanda bangsa Mesir, rakyat Mesir tetap selamat. Mereka tinggal membuka pintu lumbung-lumbung, kemudian semua dibagi-bagikan kepada rakyat, sehingga rakyat tetap dapat hidup, tidak mati kelaparan. Nah, anak-anak, ternyata kelaparan yang terjadi itu tidak hanya di Mesir saja loh, tetapi di seluruh dunia, bahkan di Kanaan. Tempat siapa? Tempat keluarga Yakub tinggal. Dan singkat cerita,
persediaan keluarga Yakub ini tidak ada lagi, menipis. Mereka tidak bisa makan lagi. Lalu Yakub mengumpulkan anak-anaknya. Anak-anak, Bapak mendengar bahwa di Mesir itu banyak gandum, banyak makanan. Kalian pergilah ke sana, beli gandum, nanti pulang ya. Tapi Benyamin jangan diajak. Ini adalah anak kesayanganku. Jadi anak-anak, Benyamin yang adiknya Yusuf itu adalah anak kesayangannya Yakub. Mengapa? Karena Yusuf yang tadinya disayangi itu sudah tidak ada lagi. Karena Yakub tidak tahu bahwa Yusuf ada di Mesir. Jadi Benyamin tidak boleh diajak karena sangat disayangi oleh Yakub. Kemudian singkat cerita apa? Pergilah saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Begitu sampai di Mesir, mereka sujud semuanya di hadapan Yusuf. Karena Yusuf sudah pangkatnya luar biasa. Dan ketika saudara-saudara Yusuf ini datang, Yusuf langsung kenal. Ini nih saudara-saudaraku. Mereka sujud menyembahku. Berarti anak-anak, mimpi Yusuf yang pertama tadi menjadi kenyataan. Saudara-saudaranya semua menyembah Yusuf. Sama seperti arti mimpi Yusuf. Ya kan? Nah, Yusuf ini langsung mengenali. Tetapi saudara-saudaranya tidak kenal Yusuf. Karena Yusuf pasti sudah gagah, sudah ganteng. Dia pakai baju kebesaran bangsawan Mesir, kebesaran raja pastinya. Luar biasa. Dan saudara-saudara Yusuf tentu saja tidak berani memandang langsung kepada Yusuf. Mereka hormat, mereka benar-benar tunduk kepada Yusuf. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Yusuf beri semua gandum itu, bahkan gratis. Semua diberi. Akhirnya apa? Mereka pulanglah kembali ke Kanaan. Kembali dan kemudian bercerita kepada Yakub ayahnya apa yang terjadi. Tetapi saudara-saudara ini sekali lagi belum mengetahui siapa penguasa Mesir tadi yang adalah sebenarnya Yusuf. Nah, anak-anak, Bapak lanjutkan ceritanya. Singkat cerita, bahan makanan yang tadi dibawa dari Mesir itu habis juga. Karena kan kelaparannya itu berlangsung lama sekali. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka kembali membeli gandum kepada Yusuf. Tapi anak-anak, kali ini nih, yang kedua, Yusuf sudah atur siasat. Apa siasatnya? Mereka semua ditangkap. Mereka ditangkap dengan tuduhan apa? Mata-mata. Karena apa? Mereka ini kan dari bangsa Israel. Ya kan? Jauh dari Mesir. Dan ketika mereka datang, Yusuf langsung memberikan tuduhan kepada mereka. Kalian mata-mata ya? Akhirnya apa? Prajurit-prajurit menangkap. Tentu saja saudara-saudara Yusuf ketakutan. Lalu kemudian apa kata-kata Yusuf kepada saudara-saudaranya? Kalian boleh pulang dulu. Tetapi kalian nanti harus datang kepadaku dengan membawa adik kalian yang bungsu. Yaitu siapa? Benyamin. Jadi Yusuf ini sebenarnya siasatnya apa? Dia rindu ketemu dengan adiknya yang adalah Benyamin. Dan dia atur siasat itu. Ketika yang kedua Benyamin tidak diajak lagi, maka Yusuf sudah mulai menjalankan rencananya. Dia menangkap semua dan kemudian mengizinkan beberapa pulang untuk kemudian membawa Benyamin ke Mesir. Apa yang terjadi? Semuanya kemudian laporan kepada Yakub. Bapak, Benyamin nih harus diajak nih ke Mesir. Kalau enggak kita enggak boleh lagi beli makanan di Mesir. Tentu saja Yakub tidak mau karena Benyamin adalah anak kesayangan. Aku nggak mau, kata Yakub. Kalau ada terjadi apa-apa gimana? Yang dahulu ketika Yusuf itu diizinkan pergi untuk mengantar makanan, apa yang terjadi? Yusuf tidak kembali. Kalau ini Benyamin dilepas lagi, nanti jangan-jangan tidak kembali lagi. Pokoknya nggak mau. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Kelaparannya kan lama, masih berlangsung terus. Kelaparan melanda lagi keluarga Yakub. Mau nggak mau apa yang terjadi? Benyamin ikut. Dan akhirnya mereka menghadap lagi kepada Yusuf.
Dan saat ini Yusuf kembali melancarkan rencananya. Apa itu rencananya? Rencananya adalah seperti ini. Ya, ini tadi Benyamin dilepas, diizinkan pergi. Sesampainya di Mesir, saudara-saudara Yusuf ini semua dijamu, dikasih makanan yang enak-enak, semuanya dijamu, dikasih minum. Wah, luar biasa deh. Kan makanan istana, semua makanan ada, pokoknya luar biasa. Tetapi diam-diam apa yang terjadi? Yusuf memberikan perintah kepada prajurit-prajurit untuk apa? Menyembunyikan piala. Piala kesayangannya disembunyikan di mana? Di karung. Karungnya siapa kira-kira? Karungnya Benyamin. Lalu prajurit itu melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Singkat cerita, karung Benyamin sudah diisi oleh piala itu. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya setelah semua diisi penuh, ditutup, kemudian diikat, saudara-saudara Yusuf kembali lagi ke Kanaan. Tapi begitu mereka berangkat, Yusuf kasih perintah pada prajurit, cawan kesayanganku hilang. Pasti orang Kanaan itu yang mencuri, cepat kejar. Akhirnya prajurit itu mengejar rombongan daripada anak-anak Yakub. Singkat cerita, mereka digeledah. Karena apa? Prajurit tadi berkata seperti ini. Kalian ini nggak tahu terima kasih ya. Sudah dijamu oleh tuanku, kemudian dikasih makanan enak-enak, gandum diisikan ke karung dengan penuh-penuh, kemudian diizinkan pulang. Masih saja mau berbuat jahat ya? Tentu saja saudara-saudara Yusuf ini bingung. Ada apa ini? Kemudian semua karung diperiksa. Dan akhirnya ketahuanlah bahwa cawan milik Yusuf tadi itu hilang. Dan ditemukan di karungnya Benyamin. Oleh karena itu apa yang terjadi? Benyamin ditangkap. Padahal ini adalah anak kesayangan Yakub. Wah, saudara-saudaranya tidak bisa membayangkan bagaimana nanti sedihnya Yakub, padahal Yakub ini sudah tua. Singkat cerita, Benyamin ditangkap. Tetapi kemudian saudara-saudaranya kembali lagi menghadap Yusuf. Dan kemudian tampillah Yehuda. Tadi ingat ya nama saudara-saudara Yusuf, salah satunya adalah Yehuda. Yehuda, apa yang dilakukan Yehuda? Yehuda ini mengaku bersalah. Kemudian Yehuda ini cerita, Bapakku di Kanaan sudah tua sekali. Kalau ternyata didengarnya Benyamin itu ditahan di sini, wah, saya khawatir bahwa Yakub akan meninggal. Oleh karena itu, biarlah saya saja sebagai ganti adik saya. Biarlah saya yang ditangkap. Wah, itu pengakuan Yehuda. Tentu saja Yusuf begitu mendengarnya dia sedih. Dia nggak kuat lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Yusuf menangis. Dan akhirnya dia mengaku bahwa dia adalah Yusuf. Begitu saudara-saudaranya mendengar bahwa pimpinan yang ada di Mesir itu adalah Yusuf, mereka ketakutan. Mereka teringat kembali apa yang sudah dilakukan terhadap Yusuf. Mereka ketakutan. Mereka pikir bahwa ini Yusuf akan menghukum ini. Bahkan mungkin Yusuf akan membunuh semuanya. Ternyata tidak, anak-anak. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf berkata apa? Bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi itu mungkin adalah perbuatan jahat saudara-saudaranya. Tetapi Allah membuat itu menjadi suatu kebaikan. Kalau tidak ada Yusuf di Mesir, apa yang terjadi? Mungkin keluarga Yakub mati semua ya karena kelaparan. Tapi karena ada Yusuf, mereka tetap hidup sampai saat itu. Nah, ini adalah bukti bahwa Allah itu sungguh mengasihi. Dan Yusuf itu sungguh bersyukur. Akhirnya apa? Dia bertanya kepada Yehuda, apakah Bapak masih hidup? Aku rindu sekali. Tolong ajak Bapak untuk ke Mesir. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian
Yehuda dan saudara-saudara Yusuf yang lain pulang kembali dan menceritakan kepada Yakub bahwa Yusuf itu masih hidup, bahkan menjadi pimpinan di Mesir. Tentu saja Yakub senang sekali begitu mendengar anak kesayangannya ternyata masih hidup. Dan yang tidak kalah lagi, bahwa Yusuf mengundang keluarga Yakub, yaitu keluarga ayahnya ini, untuk pindah ke Mesir. Karena semua akan dicukupi oleh Yusuf. Luar biasa ya, anak-anak. Singkat cerita apa yang terjadi? Keluarga Yakub itu pindah ke Mesir. Dan di Mesir, Yakub itu diberi tanah yang luar biasa subur. Nama daerahnya adalah Goshen. Ya anak-anak ya, Goshen. Dan akhirnya Yakub itu bertemu dengan Yusuf. Betapa senang hatinya. Dan akhirnya apa? Singkat cerita, keluarga Yakub sejak saat itu tinggal di Mesir, di tanah Goshen. Luar biasa ya ceritanya anak-anak. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Ada beberapa hal yang bisa kita dapati, yang bisa kita pelajari dari cerita Yusuf tadi. Yang pertama, itu apa? Yang pertama adalah mengaku salah. Anak-anak tadi ingat ceritanya bagaimana Yehuda mengaku salah kepada Yusuf. Mengaku bahwa apa? Dirinya salah. Bahkan meminta Yusuf untuk menghukum saja Yehuda. Nah, dari sini kita belajar bahwa ternyata kita juga perlu loh meminta maaf. Perlu loh kita mengaku salah. Nah, anak-anak, Bapak mau tanya nih. Sudah belum ya anak-anak mengaku salah? Mungkin anak-anak pernah bersalah, yaitu berkata-kata kasar kepada mama. Sudah mengaku, sudah minta maaf, sudah mengaku salah kepada mama, atau kepada Tuhan bahkan. Atau mungkin kesalahan yang diperbuat lagi apa ya? Ada yang mencuri uang? Wah, pengen jajan mainan, atau ingin jajan makanan ringan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena uang jajan sekolahnya habis, akhirnya mengambil dari dompet mama atau dompet papa. Pernah melakukan itu? Kalau pernah, minta ampun, akui kesalahan. Atau selama ini anak-anak mengganggu adik, sampai adiknya nangis-nangis. Wah, itu juga salah. Perlu adik-adik akui di hadapan Tuhan. Bertengkar juga, atau mungkin tidak berdoa. Loh, apakah salah nggak berdoa? Iya anak-anak, doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Yang namanya nafas hidup, kalau tidak berdoa berarti kita tidak bernafas alias mati. Oleh karena itu kita perlu berdoa. Kita perlu mendoakan keluarga kita. Atau mungkin kesalahan selanjutnya adalah tidak pernah mendengar perintah mama atau perintah papa. Kasihan kan mama dan papanya tidak didengar. Atau mungkin anak-anak pernah berbohong, belum melakukan tapi ngomongnya sudah. Ketika disuruh misalnya, Samuel segera sikat gigi. Aku tadi sudah kok mah, padahal belum, itu berbohong. Atau ada di antara anak-anak semuanya yang suka marah-marah. Nah, itu perlu juga diakui. Perlu juga diakui. Karena apa anak-anak? Nih, Bapak bukain satu ayat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia di sini adalah Allah, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan apa? Jika kita ingin dosa kita diampuni, kesalahan kita diampuni oleh Allah, maka kita perlu apa? Mengaku salah, mengaku dosa. Kepada siapa? Kalau berani kepada anggota keluarga, bagus. Tapi anak-anak perlu juga mengakuinya kepada Allah, supaya Allah mengampuni anak-anak semuanya. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari cerita Yusuf. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Yang kedua adalah saling berbagi. Nah, anak-anak, dari cerita Yusuf tadi,
kita bisa belajar loh, apa sih yang sudah dilakukan Yusuf? Apa yang sudah dilakukan Yusuf? Yusuf tadi dikatakan dia berbagi. Ketika saudara-saudaranya datang, apa yang dibagi oleh Yusuf? Yusuf berbagi makanan, ya kan? Yusuf juga berbagi gandum. Semua karung saudara-saudaranya itu diisi penuh, bahkan tidak hanya itu, dikasih uang pula. Jadi uangnya ini dikembalikan. Luar biasa bagaimana Yusuf berbagi. Yusuf berbagi makanan kepada saudara-saudaranya. Luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Yusuf ini. Dan yang tak kalah pentingnya, ketika keluarga Yakub itu sudah sampai di Mesir, Yusuf berbagi lagi nih. Apa yang dibagi? Yaitu tanah Goshen, tanah yang subur di Mesir, diberikan kepada keluarga Yakub. Luar biasa kan? Ya, bagaimana Yusuf mengajarkan kita semua untuk saling berbagi. Nah, anak-anak, sudahkah kita berbagi? Atau kita masih mementingkan dirinya sendiri? Yusuf itu tidak mementingkan dirinya sendiri dengan kemewahannya, kelimpahan yang ia miliki. Tetapi ia mau berbagi itu semua dengan saudara-saudaranya. Karena apa? Karena Yusuf mengasihi mereka. Luar biasa ya adik-adik. Yang ketiga itu adalah apa? Saling memaafkan. Luar biasa. Nah, anak-anak, Bapak ingin menceritakan satu cerita lagi nih. Cerita ini dari Alkitab loh ya. Ceritanya tentang sebuah keluarga. Keluarga ini adalah keluarganya Ishak. Siapa sih Ishak itu? Ishak itu adalah anaknya Abraham. Suatu ketika Ishak ini menikah dengan Ribka. Dan singkat cerita, mereka dikaruniai dua anak laki-laki. Bahkan boleh dikatakan dua anak laki-laki kembar. Yang pertama itu adalah Esau. Esau ini memiliki badan yang berbulu. Coba lihat itu di gambar ya. Esau ini berbulu. Dan adiknya itu adalah Yakub. Yakub ini tidak berbulu. Dan singkat cerita juga Esau dan Yakub ini tumbuh besar. Dan ternyata pekerjaan mereka juga berlainan. Esau ini sukanya berburu, sedangkan Yakub sukanya berkemah. Ishak ini itu sudah tua, bahkan dikatakan dia tidak dapat melihat lagi. Saking tuanya itu dia tidak melihat. Ishak ini tahu bahwa sebentar lagi dia akan meninggal. Oleh karena itu apa yang dia lakukan? Dia panggil Esau. Esau ini adalah anak sayangannya Bapak Ishak. Lalu Ishak menyuruh Esau untuk berburu. Kemudian hasilnya nanti dibuatkan makanan. Dan setelah itu Ishak berkata bahwa dia akan memberkati Esau. Nah, obrolan Ishak dan Esau ini itu didengar oleh Ribka, istri daripada Ishak. Kemudian apa yang terjadi? Ribka ini itu berkata kepada Yakub bahwa Yakublah yang harus diberkati. Oleh karena itu apa yang mereka lakukan? Akhirnya Yakub ini berpura-pura untuk menjadi Esau. Mamanya itu pakaikan itu bajunya Esau dari kulit kambing. Kemudian apa yang terjadi? Supaya nanti ketika Ishak itu memegang Yakub, itu Ishak bisa merasakan bahwa tubuh Yakub ini berbulu sama seperti tubuhnya Esau. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yakub kemudian datang membawa makanan. Dan Ishak yang buta tidak menyadari. Ishak menyuruh Yakub mendekat. Dan ketika Ishak ini memegang tangan Yakub, ternyata berbulu yang dirasakannya. Lalu kemudian Ishak berkata, kalau dari suara itu Yakub, tapi kalau dari fisik Esau. Wah, oleh karena itu pasti Esau nih. Akhirnya apa yang terjadi? Ishak memberkati Yakub dengan berkat yang luar biasa, dan berkat itu hanya bisa diberikan sekali. Dan singkat cerita, setelah itu semua terjadi, Esau pulang. Dan ketika Esau menghadap Bapak Ishak, yang terjadi apa? Loh, tadi aku sudah memberkati, lalu siapa yang kuberkati itu? Wah, Esau tahu bahwa ternyata Yakublah yang menipu.
Dan sejak saat itu Esau benci kepada Yakub. Esau bahkan berencana untuk menyakiti Yakub. Lalu apa yang terjadi? Dan akhirnya apa? Yakub pun harus melarikan diri dan hidup berpisah dengan keluarganya. Dan ini terjadi lama loh. Bertahun-tahun telah dilalui. Yakub dan Esau pun sudah terpisah begitu lama. Dan mereka juga telah memiliki keluarga masing-masing. Pada suatu hari, Yakub itu mendengar bahwa Esau telah dekat. Bahkan Esau datang dengan kelompok orang. Wah, tentu saja apa yang terjadi? Yakub takut. Yakub khawatir akan keselamatan keluarganya. Kemudian Yakub berdoa, "Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau akan memperhatikan saya. Saya takut Esau saudaraku akan membunuh kami. Tolong Tuhan lindungi kami." Lalu apa yang terjadi? Yakub mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Esau. Jadi Yakub ini berencana untuk memberi Esau hadiah. Lalu Yakub kembali berdoa lagi karena masih diliputi rasa ketakutan. Dan ketika Yakub berdoa, apa yang terjadi? Seorang laki-laki bergulat dengannya, bahkan sampai pagi. Dan kaki Yakub bahkan terluka. Tetapi ia tidak berhenti berjuang. Yakub meminta untuk diberkati oleh lelaki tadi. Yakub pun akhirnya diberkati. Dan ini semua terjadi di Peniel. Jadi di Peniel lah Yakub itu bergumul dengan Allah. Yakub akhirnya menjadi berani untuk bertemu dengan saudaranya Esau dan meminta maaf kepada Esau. Nah, pertanyaan Bapak, apakah Esau akan membalas dendamnya kepada Yakub atas kesalahan yang pernah dilakukan Yakub kepadanya? Ternyata tidak. Begitu dari jauh Yakub melihat Esau, apa yang Yakub lakukan? Dia sujud menyembah Esau. Bahkan sujud sampai ke tanah. Dan tidak hanya sekali, bahkan 7 kali. Luar biasa kan apa yang dilakukan Yakub? Yakub meminta maaf kepada Esau. Dan ketika Esau melihat bagaimana Yakub itu menyembah, apa yang terjadi? Esau kemudian menghampiri Yakub. Kemudian Esau pun berlari dan memeluk Yakub sambil menciuminya. Bahkan kemudian menangis. Kemudian Esau ini menunjukkan kasihnya kepada Yakub. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka saling memaafkan. Luar biasa ya adik-adik. Bagaimana keluarga Yakub, keluarga Esau itu saling memaafkan. Nah, dari cerita ini kita dapat mempelajari bagaimana anggota keluarga itu harus apa? Harus saling memaafkan. Tadi Yusuf dan saudara-saudaranya juga saling memaafkan loh. Yusuf tidak mendendam, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Nah, anak-anak dari cerita tadi, ada satu pertanyaan nih, sudah belum saling memaafkan? Ketika anak-anak melakukan kesalahan, sudah belum minta maaf? Atau sudah belum saling memaafkan satu sama lain? Kalau belum, waktu ini, hari ini, itu adalah hari yang baik. Hari yang boleh dikatakan luar biasa untuk anak-anak semuanya melakukan ini. Mari saling memaafkan, mari saling mengampuni. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sebagai kesimpulan daripada pelajaran kita perlu saling mengasihi anggota keluarga. Caranya gimana? Yang pertama tadi apa? Mengakui kesalahan. Kita bisa belajar dari cerita Yusuf. Kemudian saling berbagi. Ini juga dari cerita Yusuf. Yang ketiga adalah saling memaafkan satu sama lain. Ini adalah hal yang sederhana yang bisa anak-anak semua lakukan untuk keluarga anak-anak semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, aku sangat mengasihi keluargaku. Jagalah ayah, ibu, adik, dan kakak, serta berkatilah mereka selalu. Ajarkan kami agar selalu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin.
Nah, anak-anak semuanya, itu saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.